Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ayat tadi menguatkan dan memastikan orisinalitas Al-Quran sejak pertama kali diturunkan sampai sekarang, tidak ada keraguan sama sekali. Ayat ini berkaitan dengan ayat 6 dan 7 Surat Al-Hijr. Umat Islam percaya kitab suci Al-Quran mengandung semua perkara penting, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hingga peristiwa alam. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak penelitian oleh ilmuwan yang telah dibuktikan secara ilmiah ternyata telah lebih dulu tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa penemuan baru di abad ke-20 juga dipercaya tertulis di Al-Quran. Berikut fenomena tak masuk akal dalam Al-Quran tetapi terbukti secara ilmiah. Yang pertama yaitu ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori asal-usul alam semesta ini adalah salah satu hal ilmiah yang paling penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Hingga 100 tahun yang lalu diyakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta dan selalu ada. Tetapi Albert Einstein selama studi persamaan lapangannya menantang keyakinan ini ketika dia mempresentasikan teori bahwa alam semesta adalah kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon. Fenomena ini telah disebutkan di dalam Al-Quran yang muncul berabad-abad sebelum terungkapnya teori Big Bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua yaitu pertemuan dua lautan. Adanya pertemuan dua lautan terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan antara lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antar keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Yang ketiga yaitu api di dasar lautan. Fenomena ini dibuktikan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbagovich, dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menemukan seperti lava cair yang disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 230 derajat Celcius. Kejadian tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
Quran Surat At-Tur ayat 6. Yang keempat yaitu penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan Inggris mengungkapkan bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut menyebutkan bahwa seluruh benda yang berada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel terkecil juga memiliki pasangan. Hal tersebut ternyata sudah dijelaskan lebih dahulu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Yang kelima yaitu jenis kelamin manusia. Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmu genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin manusia ditentukan oleh sperma pria. Dalam sperma tersebut terdapat 2 kromosom, yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X. Oleh karena itu, jenis kelamin manusia ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, banyak orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin manusia sudah dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut ditemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan." Quran Surat An-Najm ayat 45-46. Yang keenam yaitu sungai di dasar laut. Sekelompok penyelam telah menemukan sungai bawah laut, lengkap dengan pepohonan dan dedaunan yang mengalir di dasar laut. Sungai bawah laut ini telah ditemukan di Meksiko, di bawah Laut Meksiko. Itu diberi nama Cenote Angelita, tetapi lebih dikenal sebagai sungai di laut. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Yang ketujuh yaitu siklus air hujan. Siklus air hujan sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira." Yang kedelapan, tumbuhan bertasbih. Departemen sains terkenal bernama Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan hasil penelitian suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian dilakukan oleh tim ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Penelitian tersebut merekam dan menyimpan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan, kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang bisa ditampilkan di layar monitor dalam bentuk garis. Ternyata garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah, yang belakangan diketahui bahwa hal tersebut adalah kalimat tasbih. Fenomena tersebut ternyata telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya
Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Yang ke-9, sidik jari. Sidik jari adalah metode yang digunakan dalam penyelidikan. Ternyata hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Quran Surat Qiyamah ayat 3-4. Yang ke-10 yaitu garis edar tata surya. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, jika matahari dan bulan beredar di garis edarnya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Fakta ini tidak terbantahkan. Semua planet, sistem bintang, dan galaksi berputar pada porosnya, dan juga beredar pada orbitnya dalam suatu gerakan berpindah. Itulah tadi fenomena tak masuk akal dalam Al-Quran, tapi terbukti secara ilmiah. Semoga ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.